Mengawali tahun baru Islam 1447 Hijriah, Kementerian Agama menggelar nikah massal di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pengantin mendapatkan mahar, souvenir, dan bantuan modal usaha yang biayanya ditanggung Kemenak. 100 pasangan calon pengantin dari Jabodetabek menjalani nikah massal di Masjid Istiqlal, Jakarta Sabtu pagi. Tak hanya pengantin, aula Masjid Istiqlal turut dipenuhi keluarga mempelai pria dan wanita. Nikah massal disaksikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam acara ini, pasangan pengantin mendapatkan mahar, souvenir gratis, dan bantuan modal usaha. Kemenak mengungkapkan nikah massal menjadi dukungan ke masyarakat untuk membangun keluarga secara sah dan sesuai aturan agama maupun negara. Alhamdulillah 100 pasang ini pertama ditanggung semua maharnya oleh Kementerian Agama. Kemudian yang kedua, dibantu pembinaan ekonomi mikro ya, dana usaha. Satu pasang itu 2,5 juta. Ya. Dan nanti itu akan dipantau oleh Basnas. Kalau pihak Basnas nanti melihat itu akan ada tambahan karena ada produktivitas yang dihasilkan, tidak tertutup kemungkinan akan diberikan tambahan. Yang ketiga, juga kita siapkan nanti malam ini ada nasihat perkawinan khusus. Pemirsa, diduga akibat mengalami konsleting di bagian mesin, sebuah mobil pribadi yang dinaiki rombongan wisatawan dari Yogyakarta terbakar di Klaten, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Mobil jenis minibus mengalami terbakar hampir 50%. Tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sebuah mobil bernopol AB1263EL yang ditumpangi rombongan wisatawan satu keluarga asal Yogyakarta terbakar di Jalan Pemuda Klaten, Jawa Tengah. Mobil yang dikemudikan Sugianto, warga Kalasan Sleman, Yogyakarta ini hendak pulang setelah berwisata di Rowo, Jombor, Klaten. Namun di traffic light Tonggalan Jalan Pemuda Klaten, tiba-tiba bagian depan mobil atau bagian mesin mengeluarkan asap dan membuat panik para penumpang. Beruntung, penumpang yang berjumlah sekitar 8 orang tersebut berhasil menyelamatkan diri sebelum api membakar sebagian mobil tersebut. Sopir sama yang di dalam mobil langsung keluar. Berapa orang Pak yang di dalam mobil? Lebih dari 2? Lebih. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian mesin. Akibat kejadian tersebut, Jalan Pemuda Klaten sempat alami kemacetan hingga beberapa saat. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, Ainis melaporkan. Pemirsa, ratusan warga datang ke pasar tingkat Maumere, Sika, Nusa Tenggara Timur merusak lapak pedagang setelah seorang pria tewas. Polisi menangkap 1 orang sebagai pelaku. Warga menduga korban tewas akibat dianiaya lebih dari seorang. Ratusan massa menyerbu pasar tingkat Maumere dan mengobrak-abrik lapak dagangan seperti sepatu dan mainan anak-anak yang ada di pasar tradisional di tengah kota ini. Massa yang datang terlihat melampiaskan amarah setelah kematian seorang pria akibat dianiaya pelaku di pasar tingkat Maumere. Lokasi kejadian yang berjarak sekitar 100 meter dari Mapores Sika membuat aparat kepolisian Polres Sika turun mengamankan massa. Massa pun membubarkan diri usai melampiaskan kemarahan dan merusak barang dagangan. Ini tadi kita lari ke Sebelumnya, korban tewas akibat penganiayaan. Peristiwa terjadi saat korban akan menagih utang, namun pelaku justru menendang pada kemaluan korban. Korban dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Hingga saat ini 1 orang telah diperiksa polisi sebagai pelaku penganiayaan. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, Ainis melaporkan. 29 orang ditangkap polisi di berbagai wilayah karena mengedarkan narkoba di Jakarta Utara. Ribuan pil ekstasi, sabu, dan tembakau sintetis diamankan polisi senilai 4 miliar rupiah. Ribuan pil ekstasi, sabu, dan tembakau sintetis ini diamankan polisi Polres Jakarta Utara.
Alat bukti ini melengkapi 29 orang yang diamankan karena kepemilikan jenis narkoba. 5.067 butir pil ekstasi berhasil disita dari salah satu bandar narkoba yang dibekuk di kawasan Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur ini merupakan pengembangan kasus dari wilayah Jakarta Utara yang modusnya pengiriman melalui jasa ekspedisi kereta api Jakarta-Surabaya. Para tersangka pengedar, bandar serta kurir narkoba dengan barang bukti narkoba sabu 954,19 gram dan tembakau sintetis golongan 1 sebanyak 6,98 gram. Dari total barang bukti tersebut sebesar 4 miliar 973 juta 933 ribu rupiah. Para tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, sebuah kapal takbot dihantam badai besar di perairan Buton Utara, Sulawesi Tenggara. 1 orang anak buah kapal tewas akibat insiden ini, sementara 7 orang anak buah kapal lainnya selamat. Dihantam gelombang tinggi di sekitar perairan Tanjung Goram, Desa Lantagi, Kabupaten Buton Utara. Sebuah kapal tugboat karam saat dini hari. Dalam insiden ini, 8 anak buah kapal menjadi korban, 7 diantaranya berhasil selamat dan 1 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat itu kapal tugboat mereka sedang menarik tongkang dan melintas di perairan Buton Utara. Tiba-tiba dihantam badai. Gelombang tinggi menerjang kapal sehingga karam di tempat dangkal daerah Karang. Tanjung Goram. Tiba-tiba ada cuaca buruk, langsung kencang angin. Langsung terjadi share kita ke pinggir. Mereka berjumlah 6 orang. 2 orang melompat untuk menyelamatkan diri untuk ke bibir pantai, namun karena ombaknya cukup kencang sehingga 1 meninggal dunia karena diakibatkan tidak pintar berenang. Jenazah korban saat ini sudah berada di ruang jenazah RSUD setempat, diduga korban tewas terkena batu karang. Sementara itu 7 orang ABK yang selamat telah dievakuasi ke RSUD Buton Utara untuk perawatan medis. Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Adi Ebah melaporkan. Pemirsa, tanah longsor terjadi di Jalan Raya Garut, Tasikmalaya, Jawa Barat. Akibatnya jalan nasional tersebut tidak bisa dilintasi oleh kendaraan karena tertutup material longsor. Langsar, ya di tapal kuda, aduh, ya mau bisa lewat tuh ke berangnya, mau bisa lewat ya di tapal kuda ya. Tingginya curah hujan yang terjadi sejak malam hingga pagi mengakibatkan terjadinya tebing longsor yang menutup Jalan Raya Garut Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Tapal Kuda, Desa Kutawaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Banyaknya material longsoran yang menutupi jalan membuat arus lalu lintas lumpuh total. Pasca kejadian, tim gabungan langsung melakukan pembersihan material longsor. Alhamdulillah, tadi setelah 1 jam lebih kita melaksanakan evakuasi, jalur sudah terlihat kembali, sedikit saja normal kembali ke sini, membersihkan sisa lumpur, ya tidak terjadi laka, aliran kembali, tidak ada jalan supaya tidak licin kembali. Alhamdulillah untuk jalur sudah normal kembali. Akibat bencana ini, arus lalu lintas dari kedua arah terpaksa dialihkan karena longsor juga terjadi di wilayah Garut. Setelah dilakukan evakuasi material longsor, jalur utama Tasikmalaya Garut akhirnya bisa dilalui oleh kendaraan pada Sabtu siang. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.